Terima kasih telah bergabung pada webinar Perpajakan Generasi Muda Peduli Pajak. Hadirin, dimohon mengambil posisi senyaman mungkin karena kita akan memulai acara ini sebentar lagi. Perkenalkan, nama saya Armuzal Tabrani Ars, selaku MC pada webinar siang hari ini. Demi kelancaran acara, peserta dimohon mematuhi beberapa peraturan selama webinar berlangsung. Peserta dimohon untuk masuki Zoom 10 menit sebelum acara dimulai, menggunakan nama asli dengan format asal kampus _nama, mematikan mikrofon ketika acara berlangsung, mengikuti kegiatan dengan antusias dari awal hingga akhir, menyalakan kamera dan menggunakan virtual background, dan memakai pakaian yang sopan dan rapi. Selain itu, peserta dimohon untuk tidak keluar masuk Zoom saat acara webinar berlangsung, membagikan link Zoom meeting kepada selain peserta, tidak mengisi formulir kehadiran saat acara selesai, dan melakukan hal yang dapat menghambat jalannya acara. Susunan acara webinar pada siang hari ini yaitu yang pertama, pembukaan dari MC, yaitu saya sendiri. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pemaparan materi dari narasumber. Yang keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima, sesi presensi dan post-test. Yang keenam, sesi foto bersama. Dan yang terakhir, sesi penutup. Baik, hadirin sekalian, acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada acara webinar Perpajakan Generasi Muda Peduli Pajak. Kepada yang terhormat, para narasumber, beserta moderator, dan seluruh peserta webinar. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkahnya kita dapat mengikuti webinar dalam keadaan sehat. Sebagai bentuk syukur atas kenikmatan yang telah diberikannya, serta demi kelancaran acara, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Hadirin yang saya hormati, marilah kita awali webinar dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelum memulai acara, saya ingatkan kembali untuk para peserta menggunakan nama pada Zoom dengan format asal kampus _nama.
Selain itu, para peserta juga diharap dapat menyalakan kamera selama webinar berlangsung. Baik, webinar pada siang hari ini akan diisi oleh beberapa narasumber dan dipandu oleh moderator yang telah bergabung bersama kita. Sebelum memasuki acara inti, saya akan menyapa para narasumber dan moderator terlebih dahulu. Untuk narasumber yang pertama, Kak Gabriel, bagaimana kabarnya? Apakah sudah siap? Halo Kak Armu, baik sekali Kak Armu. Siap. Baik. Yang selanjutnya, Kak Erika, bagaimana kabarnya? Apakah sudah siap? Baik, kok kamu sudah siap? Baik. Untuk Kak Desi, bagaimana kabarnya? Apakah sudah siap? Baik, kamu udah siap dong pastinya. Baik. Untuk Kak Anya, bagaimana kabarnya? Apakah sudah siap? Baik dong Kak Armu, udah siap. Baik. Untuk Kak Linda, bagaimana kabarnya? Apakah sudah siap? Kabar baik Kak Armu dan pastinya sudah siap. Baik. Dan untuk moderator kita pada hari ini, yaitu Kak Niken, bagaimana kabarnya? Apakah sudah siap? Kabarnya baik Kak, sudah siap. Baik. Baik, tidak berlama-lama lagi, marilah kita mulai acara webinar pada siang hari ini. Saya persilakan kepada Kak Niken selaku moderator untuk memulai dan membantu webinar kita pada siang hari ini. Silakan Kak Niken. Baik. Terima kasih Kak Armu Zuhal selaku MC terkeren kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya mau menyapa lagi kakak-kakak narasumber kita ini. Halo kakak-kakak narasumber. Halo Kak Niken. Halo Kak Niken. Halo Kak. Luar biasa sekali antusiasnya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah hadir pada webinar siang hari ini. Perkenalkan, saya Niken yang akan memandu diskusi kita pada siang hari ini. Teman-teman, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara kita yang paling besar. Hampir 80% penerimaan negara kita berasal dari pajak. Di Indonesia, pajak ada bermacam-macam. Ada PPH, PPN, PBB, dan masih banyak lagi. Penerimaan dari pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan juga untuk pembangunan negara. Namun sayangnya, berdasarkan survei, masih ada generasi muda yang memiliki kesadaran yang rendah akan pajak, bahkan tidak mau tahu tentang pajak. Rendahnya kepedulian generasi muda terhadap pajak ini disebabkan oleh mindset bahwa pajak itu ribet dan tidak memberikan manfaat. Padahal manfaat pajak itu sangat besar loh. Dan sebenarnya kita sudah merasakan manfaatnya. Misalnya, bantuan kota selama PJJ, jalanan yang bagus, ada lampu penerangan jalan, ada rumah sakit, dan masih banyak lagi. Selain itu, pajak juga sangat membantu di masa pandemi ini, seperti dana bantuan sosial, dana untuk insentif tenaga kesehatan, dana perawatan pasien COVID, dan lain lagi. Pokoknya, uang pajak ini digunakan untuk memajukan dan menyejahterakan Indonesia. Nah, padahal kita, generasi muda ini, sebagian besar belum memenuhi kewajiban untuk membayar pajak. Jadi, kita merasakan pajak yang dibayarkan oleh generasi di atas kita. Padahal, ke depannya, kita ini, generasi mudalah yang menggantikan posisi itu. Kalau kita tidak menanamkan kesadaran akan pajak mulai dari sekarang, bagaimana keadaan Indonesia ke depannya? Bayangin, kalau sampai ke depannya kita tidak peduli dengan pajak, uang pajak jadi sedikit, lampu-lampu di jalanan mati, rumah sakit tidak layak, pelayanan publik tidak bagus, infrastruktur tidak memadai, dan tidak ada bantuan dalam keadaan mendesak seperti saat pandemi ini. Membayangkan saja sudah bikin merinding, bukan? Terus, kita harus gimana dong biar jadi generasi muda yang peduli pajak? Terus, kalau udah kerja, kita dapat uang, kontribusi apa yang bisa kita kasih ke negara? Terus, apa aja ya kewajiban kita? Nah, yuk kita bahas tuntas bersama narasumber-narasumber keren kita di webinar ini. Teman-teman, narasumber kita ada 5 ya, dan karena tadi udah dikenalin sama MC kita, jadi kita langsung aja. Jadi gimana nih Kak Gabriel, Kak Erika, Kak Anya, Kak Desi, dan Kak Linda? Apakah sudah siap?
siap. Pasti Udah. Kak. Siap, Kak Niken. Wah, memang mantap sekali narasumber kita kali ini. Sebelum acara inti ini kita mulai, sebagai tambahan informasi, teman-teman diharapkan untuk ikut aktif berpartisipasi dengan seaktif-aktifnya, karena bagi peserta yang paling aktif akan mendapatkan hadiah. Kemudian, selama pemaparan berlangsung, apabila ada pertanyaan, langsung saja dituliskan di kolom chat. Dan nanti pertanyaan terpilih akan dibacakan pada saat sesi tanya jawab. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kami persilakan Kak Gabriel untuk memaparkan materinya. Ya, siap. Selamat siang semuanya, selamat siang kawan-kawan panitia, dan juga selamat siang kepada hadirin webinar pada hari ini. Senang sekali ya rasanya saya bisa mendapat kesempatan untuk hadir di hadapan teman-teman semua. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya sekalian akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai pajak secara lugas, cepat, dan tepat. Sehingga di akhir presentasi nanti, teman-teman akan memahami hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, diharapkan teman-teman yang sebentar lagi akan memasuki dunia kerja atau bahkan sudah bekerja sejak saat ini menjadi tahu kewajiban perpajakannya dan apa yang harus dilakukan sebagai bentuk kontribusi kepada negara kita tercinta. Nah, pertama-tama nih, aku pengen tahu, apa sih yang teman-teman pikirkan ketika mendengar kata pajak? Nah, boleh langsung ditulis di kolom chat ya, teman-teman. Nggak usah malu-malu. Ayo teman-teman, langsung aja. Untuk membiayai keperluan negara, pajak merupakan iuran wajib. Masih dua ya, teman-teman. Salah satu pemasukan negara. Ayo, ada lagi? Pajak adalah pendapatan negara yang paling penting untuk pembangunan. Nah, semua yang teman-teman tuliskan itu memang sesuai dengan fakta yang ada. Uang pajak yang dibayar oleh kita semua nantinya masih ada yang komen nih. Kewajiban atas setiap orang untuk membangun negara. Nah, nantinya itu akan digunakan untuk pembangunan negara, seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, pemberian subsidi kesehatan gratis menggunakan BPJS, dan pendidikan gratis selama 12 tahun dari SD, SMP, hingga SMA. Teman-teman yang dulunya sekolah di negeri pasti pernah lah merasakan subsidi ini. Dan masih banyak lagi ya teman-teman manfaat dari pajak ini. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa pajak itu penting sekali untuk negara kita. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pajak itu merupakan penyumbang kontribusi terbesar dalam APBN kita, di mana APBN itu merupakan rencana keuangan tahunan negara, teman-teman. Jadi, negara kita ini sudah menyusun berapa anggaran belanja yang akan dikeluarkan dan berapa target penerimaan yang harus dicapai dalam 1 tahun. Nah, dalam APBN di slide ini ada keterangan tentang target-target penerimaan pajak dan penerimaan lainnya. Teman-teman coba perhatikan yang diberikan lingkaran merah. Bisa dilihat di situ bahwa target penerimaan pajak merupakan yang tertinggi. Itu ada sekitar 1.400 triliun. Nah, jauh di antara target penerimaan yang bukan pajak yang hanya sekitar 200 triliun dan penerimaan hibah yang hanya sekitar 1 triliun. Bahkan, menurut data Kementerian Keuangan, realisasi APBN 2019, penerimaan pajak itu menyumbang 82,5% dari total pendapatan negara. Jadi, tidak berlebihanlah jika kita bilang bahwa pajak ini adalah tulang punggung keuangan negara karena merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara kita.
Kemudian nih, mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya-tanya, penerimaan pajak yang besar itu peruntukannya untuk apa aja sih? Nah, sebagai masyarakat, ada beberapa contoh manfaat penggunaan pajak yang dapat kita rasakan. Nah, contohnya yang pertama itu dari sisi fasilitas umum dan infrastruktur, seperti pembangunan jalan raya itu teman-teman, pembangunan jembatan, pembangunan sekolah, jalan tol, hingga rumah ibadah. Kemudian dari sisi pendidikan, seperti program-program pendidikan, seperti Kartu Indonesia Pintar itu, beasiswa bidik misi, bantuan operasional atau dana BOS, dan sebagainya. Dari sisi fasilitas pertahanan dan keamanan, seperti pengembangan teknologi persenjataan nasional, pemeliharaan alat tempur, pembiayaan modernisasi militer, dan peralatan tempur. Dari kesehatan juga ada teman-teman manfaatnya, yaitu seperti pembiayaan jaminan kesehatan nasional, pembiayaan BPJS, bahkan sampai kepada penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis, serta balita kurus yang kurang gizi, dan sebagainya. Kemudian dari sisi transportasi juga ada, seperti pelayanan yang sangat baik yang diberikan oleh PT Kereta Api Indonesia, Bus Damri, pelayanan yang sangat baik dengan harga yang berkualitas, itu dengan bantuan dari pajak, teman-teman. Dan di sekarang ini nih, di masa pandemi COVID-19, banyak sekali bantuan yang sudah diberikan pemerintah untuk masyarakat. Ada bantuan sembako, bantuan sosial tunai, BLT yang disalurkan lewat Pemdes, dan satu lagi nih, contoh yang paling berhubungan dengan kita para mahasiswa, yaitu adalah bantuan kuota internet untuk belajar daring ataupun kuliah daring. Nah, itu semua teman-teman baru beberapa manfaat pajak. Masih banyak sekali manfaat dari pajak yang tanpa kita sadari kita manfaatkan setiap harinya. Nah, mulai dari awal tadi sampai sekarang mungkin teman-teman udah mulai mengetahui lah kan sedikit tentang pajak ini, bahwa pajak itu merupakan sumber penerimaan terbesar negara kita dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Sehingga pajak ini memiliki posisi penting bagi negara kita. Nah, pertanyaannya, apakah posisi pajak yang penting bagi negara itu juga penting bagi kita sebagai mahasiswa untuk mengenal dan memahami pajak? Mengapa kita sebagai mahasiswa perlu memahami pajak? Nah, ini dia. Setidaknya ada beberapa alasan penting kenapa mahasiswa perlu mengenal pajak. Nah, alasan yang pertama itu, pajak sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tanpa disadari, kita selalu berurusan dengan pajak. Saat belanja, kita sering membayar PPN. Saat makan di resto, kita juga bayar pajak, itu bayar pajak restoran. Beli dari GrabFood dan GoFood pun udah ada pajaknya. Lagi liburan, nginap di hotel, itu juga ada pajaknya. Jadi sangat dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Jadi itulah alasannya. Salah satu alasan. Maaf. Alasan kedua itu adalah mahasiswa merupakan calon wajib pajak. Nah, kalau yang ini udah pasti sih. Sebentar lagi kan kita bakal memasuki dunia kerja, di mana ketika kita bekerja nanti, kita akan dapat penghasilan nih, sehingga kita akan memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif untuk menjadi wajib pajak. Nah, syarat subjektif itu adalah kita tinggal di Indonesia dan berkewarganegaraan Indonesia. Dan syarat objektif itu adalah kita sudah memiliki penghasilan. Nah, dengan terpenuhinya kedua syarat itu, kita sudah menjadi wajib pajak dan wajib memiliki NPWP. Nah, apa itu NPWP? NPWP itu bakal dijelasin oleh teman saya di slide selanjutnya nanti. Itu alasan kedua. Nah, alasan ketiga adalah mahasiswa merupakan agent of information. Jadi, kita mahasiswa merupakan ujung tombak dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Nah, jadi kita harus mampu mengedukasi masyarakat tentang betapa pentingnya perpajakan bagi negara kita ini. Nah, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Jadi penerimaan pajak menjadi lebih besar lagi. Oleh karena itu, penting bagi kita mahasiswa untuk paham tentang pajak ya teman-teman.
Nah, di Indonesia sendiri ada 2 jenis pajak yang berlaku. Yang pertama itu adalah pajak pusat. Pajak pusat itu adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat. Itu ada PPh, ada PPN, pajak pertambahan nilai, ada PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah, dan ada PBB, pajak bumi bangunan. Kemudian ada pajak daerah. Nah, pajak daerah itu kontribusi wajib kepada daerah. Aduh, sepertinya ada kendala sinyal dari Kak Gabriel. Kita tunggu sebentar. Sambil menunggu Kak Gabriel, saya mau panggil Kak MC, Kak Armu Zuhal. Halo. Halo Kak, boleh dong diisi sambil menunggu Kak Gabriel? Oke, baik. Jadi teman-teman tadi udah dijelasin ya gunanya pajak itu apa. Terus tadi ada juga jenis pajak, ada 2, pajak pusat sama pajak daerah. Teman-teman bisa coba ini deh, dituliskan di kolom chat. Pajak pusat ini kan ada PPN, PPNBM, PPh, dan PBB. Ini tuh singkatan dari apa sih? Kepanjangan pajak-pajak ini tuh apa aja? Coba ditulis di kolom chat ya. Cek. Udah kedengaran suaraku? Oke, baik. Karena Kak Gabriel sudah kembali, maka saya berikan kembali ke Kak Gabriel. Terima kasih Kak Armu Zuhal. Nah, tadi kita ulangi aja yang slide ini. Di Indonesia itu ada 2 jenis pajak yang berlaku. Yang pertama ada pajak pusat. Pajak pusat itu adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat. Nah, itu terdiri dari PPh, pajak penghasilan, PPN, pajak pertambahan nilai, PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah, dan ada PBB, yaitu pajak bumi bangunan. Nah, yang kedua itu ada pajak daerah. Pajak daerah itu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah. Nah, pajak daerah itu terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Nah, ini ada lagi pembagiannya. Pajak provinsi ini terdiri dari 5 jenis pajak maksud saya. Nah, pajak kabupaten kota ini terdiri dari 11 jenis pajak. Nah, karena banyaknya jenis pajak yang ada di Indonesia, tentu tidak mungkin kalau kita bahas semuanya pada hari ini. Jadi, pada kesempatan kali ini, kita hanya akan membahas tentang PPh, pajak penghasilan. Nah, kenapa sih PPh yang dibahas? Nah, PPh itu merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, baik bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Bahkan, pensiunan yang masih menerima penghasilan itu juga akan dikenakan pajak penghasilan ini. Jadi, teman-teman yang sekarang sudah berpenghasilan nih, atau mungkin nanti sebentar lagi waktu setelah lulus mencari pekerjaan hingga pada akhirnya mendapat penghasilan, tentunya wajib untuk membayar pajak atas penghasilan yang teman-teman peroleh nantinya. Untuk PPh ini juga ada pembagiannya teman-teman. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang tahu, yaitu ada PPh 21, 22,
23, 24, 25, 26, 29, dan terakhir PPh pasal 4 ayat 2. Nah, sangat banyak ya teman-teman. Memang kompleks sekali soal perpajakan ini. Tapi tenang aja teman-teman. Agar teman-teman tidak kesulitan menerimanya langsung hari ini, kami sudah memilih beberapa jenis pekerjaan yang paling umum, yang paling banyak dijalani oleh seorang mahasiswa seperti kita pada saat ini, ataupun nanti setelah menjadi fresh graduate. Nah, pekerjaan apa aja itu? Ayo kita bahas di sini sekarang. Itu yang pertama ada pengusaha, yang kedua freelancer, dan juga yang terakhir ada pegawai. Jadi, ketiga pekerjaan inilah yang sangat umum di kalangan mahasiswa ataupun fresh graduate, teman-teman. Baik, jadi ternyata selain macamnya, peran pajak itu juga sangat besar ya Kak untuk kita ini. Maaf, Kak Niken boleh diulang? Baik. Jadi ternyata selain macamnya yang banyak, peran pajak juga besar ya Kak buat kita ini. Oh iya. Iya Kak Niken, benar sekali. Lalu benar juga ya Kak, biasanya kan ini kalau udah lulus itu ada yang mulai nyicil usaha atau jadi freelancer kayak penerjemah atau mungkin malah di perusahaan. Iya Kak, benar sekali. Kita semua juga pasti punya teman lah yang masih kuliah tapi udah mulai kerja kecil-kecilan. Nah, untuk teman-teman itu yang udah mulai kerja itu, teman-teman yang ikut webinar hari ini bolehlah mengingatkan mereka untuk taat kepada kewajiban perpajakannya ketika sudah memenuhi syarat untuk membayar pajak. Jadi, ayolah teman-teman, kita semua taat pajak. Baik, terima kasih Kak Gabriel. Oh ya. Siap Kak Niken. Oke. Oh ya, teman-teman, kalau misalnya kita jadi pengusaha atau mungkin jadi freelancer atau pegawai, kira-kira kewajiban pajakannya gimana ya? Oleh karena itu, langsung saja kita tanya ke Kak Erika, gimana nih Kak kalau misal kita jadi pengusaha, pajaknya gimana sih? Ya, terkait dengan aspek perpajakan bagi pengusaha. Menjadi pengusaha, pasti kebanyakan orang mau ya menjadi seorang pengusaha, baik itu sebagai pekerjaan utama maupun jadi pekerjaan sampingan. Pengusaha mungkin pekerjaan yang paling sering ya yang dikerjakan oleh para fresh graduate. Mungkin teman-teman sekalian juga sekarang sudah ada nih yang menjadi pengusaha. Misalnya nih, teman-teman teman-teman semua, tentunya kita harus kewajiban perpajakan kita dengan baik. Yang pekerjaannya sebagai pengusaha, teman dapat dikenakan pajak UMKM. PH final UMKM. Teman-teman sudah tahu belum tentang pajak UMKM ini? Belum? Yuk kita lihat. Pajak UMKM ini sendiri diatur nomor 23 tahun 2018. Mengapa dikatakan insentif? Ya, dapat menikmati tarif PPh yang lebih rendah, pajak yang lebih murah. Hingga dengan adanya pajak pengusaha dan baru tidak terbagi. Nah, tapi tentunya agar bisa yang pertama, pajak UMKM hanya
Erika. Maaf, sepertinya ada kendala lagi. Baik, sambil menunggu Kak Erika, seperti tadi, Kak Armu Zuhal, kita panggil kembali. Baik. Halo teman-teman. Di sini saya ingin mengingatkan. Jadi untuk peserta dengan yang paling aktif pada webinar hari ini akan mendapatkan hadiah. Jadi dimohon ketika ditanyakan untuk mengisi di kolom chat, maka aktiflah untuk menjawab pertanyaan dari para narasumber maupun dari MC ataupun moderator. Jadi di sini saya ingin bertanya. Tadi Kak Gabriel sudah menjelaskan tentang manfaat-manfaat dari pajak. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk memberikan contoh apa saja manfaat dari pajak yang telah teman-teman rasakan. Bisa dijawab di kolom chat. Ayo teman-teman dijawab. Nanti yang aktif dapat hadiah loh. Baik, bantuan biaya kesehatan, beasiswa bidik misi, menerima KIPK dan kuota internet, kuota gratis, perbaikan jalan. Ada lagi? Infrastruktur. Oke, infrastruktur itu banyak ya. Mungkin bisa disebutkan contohnya seperti apa. Jalan tol jadi aksesnya mudah. BPJS juga dibantu dari penerimaan pajak. Mohon maaf Untuk- teman-teman, ada kendala jaringan. Baik, karena Kak Erika sudah kembali, maka saya kembalikan kepada Kak Erika. Kita ulang lagi ya. Apapun pekerjaan teman-teman semua, tentunya kita harus memenuhi kewajiban perpajakan kita dengan baik. Termasuk bagi teman-teman yang pekerjaannya sebagai pengusaha. Ketika teman-teman menjadi pengusaha, berarti teman-teman dapat dikenakan pajak UMKM atau yang lebih sering disebut PPh Final UMKM. Teman-teman sudah tahu belum tentang pajak UMKM? Kalau belum, yuk kita lihat. Jadi, pajak UMKM ini sendiri diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Pajak UMKM ini merupakan kebijakan yang bisa dikatakan insentif bagi wajib pajak UMKM. Mengapa dikatakan insentif? Ya, karena teman-teman sekalian dapat menikmati tarif PPh yang lebih rendah dan teman-teman tentunya akan membayar pajak yang lebih murah. Sehingga dengan adanya pajak UMKM ini, teman-teman sekalian yang sebagai pengusaha-pengusaha muda dan baru tidak terbebani dengan tarif pajak yang tinggi. Nah, tapi tentunya ada syarat-syaratnya ya, agar bisa menggunakan pajak UMKM ini. Yuk kita lihat apa-apa saja sih syarat-syaratnya. Yang pertama, wajib pajak UMKM hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi. Yang dimaksud orang pribadi itu apa? Orang pribadi itu berarti diri kita sendiri, perorangan, individu-individu gitu. Dan juga pajak UMKM ini berlaku untuk wajib pajak badan yang berbentuk koperasi, CV, firma, atau perseroan terbatas. Nah, wajib pajak badan itu seperti misalnya teman-teman mendirikan PT, CV, ataupun firma, ataupun koperasi. Lalu, untuk pengenaan PPh Final UMKM ini hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu.
batasan masa pemanfaatan tarif pajak UMKM, di mana jangka waktunya itu disesuaikan dengan karakteristik wajib pajak yang sebelumnya sudah saya sebutkan, yaitu orang pribadi dan badan, baik itu wajib pajak yang baru maupun yang sudah lama menjadi wajib pajak. Jadi, sebagai pengusaha, teman-teman dapat menggunakan PPh Pina UMKM untuk jangka waktu tertentu, yaitu untuk orang pribadi jangka waktunya adalah 7 tahun. Dan untuk badan, jika usaha teman-teman misalnya dalam bentuk perseroan terbatas atau PT, maka jangka waktunya adalah 4 tahun. Tapi kalau usaha teman-teman dalam bentuk koperasi, CV, atau firma, jangka waktunya adalah 3 tahun. Jadi, kita hanya bisa menggunakan PPh Pina UMKM atau pajak UMKM ini dalam jangka waktu itu saja. Jika lebih, maka kita akan kembali ke perhitungan PPh pada umumnya, yaitu menggunakan tarif pajak PPh pasal 17. Namun, perhitungan PPh tersebut tidak kita bahas ya pada kesempatan kali ini. Lalu kita lihat lagi syaratnya. Jadi, untuk PPh Pina UMKM ini, tentunya tidak semua pengusaha dapat menggunakan PPh Pina UMKM. Karena apa? Karena PPh Pina UMKM ini hanya berlaku untuk penghasilan dari usaha teman-teman sekalian yang peredaran brutonya atau omset tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Peredaran bruto atau omset yang dimaksud di sini itu berupa penjualan dari usaha teman-teman atau uang yang diterima atau diperoleh dari usaha yang kita miliki sebelum dikurangi dengan potongan penjualan ataupun potongan tunai. Jadi, teman-teman dapat menghitung nih berapa sih penjualan atas usaha teman-teman dalam 1 tahun. Apakah melebihi 4,8 miliar atau kurang dari 4,8 miliar? Jika teman-teman memiliki total penjualan melebihi 4,8 miliar, maka teman-teman tidak dapat menggunakan PPh Pina UMKM ini. Tapi, kalau teman-teman memiliki total penjualan tidak melebihi 4,8 miliar, maka teman-teman dapat menggunakan PPh Pina UMKM ini. Nah, atas besarnya peredaran bruto atau omset ini juga dihitung dari keseluruhan usaha yang teman-teman miliki, baik itu usaha pusat maupun cabang. Nah, misalnya nih, teman-teman punya toko sepatu di beberapa kota, misalnya di kota A, di kota B, dan di kota C. Maka, untuk menghitung omset dalam setahun, apakah melebihi 4,8 miliar atau tidak, dengan menggunakan total omset atas usaha teman-teman, baik itu di kota A, kota B, dan kota C. Jadi, nanti ditotal semua dari usaha teman-teman di kota A, B, C. Lalu dilihat, apakah melebihi 4,8 miliar dalam setahun atau tidak. Kalau tidak melebihi 4,8 miliar, berarti teman-teman dapat menggunakan PPh Pina UMKM ini. Tapi, kalau melebihi 4,8 miliar, maka teman-teman tidak dapat menggunakan PPh Pina UMKM ini. Nah, untuk tarif PPh Pina UMKM ini sebesar 0,5%. Tarif pajak penghasilan final sejumlah 0,5% diharapkan tidak memberatkan para pengusaha dalam hal penyetoran pajak ke kas negara dan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara dan minat usaha rakyat dalam membangun suatu usaha dan juga untuk mempermudah teman-teman dalam melakukan perhitungan pajak atas usaha atau bisnis teman-teman sekalian. Jadi, teman-teman dapat membayar pajak dengan mudah dan tentunya sederhana. Jadi, cara menghitung PPh yang terutang atas usaha teman-teman itu dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebesar 0,5% dikalikan peredaran bruto setiap bulan. Nah, gimana? Simpel kan ya cara menghitung pajak terutangnya? Dan ini bersifat final. Apa sih yang dimaksud final ini? Final berarti dikenakan langsung saat teman-teman mendapatkan atau memperoleh penghasilan. Dengan kata lain, PPh ini akan teman-teman bayar setiap bulan dan teman-teman setorkan langsung ke kas negara tiap bulan.
Nah, sekarang kita lihat untuk contohnya gimana, agar teman-teman sekalian bisa semakin paham sama kewajiban perpajakan pengusaha ini. Misalnya nih, teman-teman sekalian memiliki usaha kafe dengan omset tahun 2019 sebesar 1,2 miliar. Karena omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun, maka pada tahun 2020, teman-teman dapat menggunakan PPh Final UMKM. Misal, pada bulan Januari 2020, omset atas usaha kafe ini sebesar 100 juta rupiah. Maka, cara menghitung PPh yang terutangnya itu dengan mengalihkan tarif sebesar 0,5% dikalikan 100 juta rupiah. Sehingga PPh terutangnya itu sebesar 500 ribu rupiah. Jadi, jumlah yang harus disetor oleh teman-teman sekalian ke kas negara sebesar 500 ribu rupiah. Nah, untuk ilustrasi yang kedua, misalnya nih teman-teman memiliki usaha kafe dengan omset pada tahun 2019 sebesar 12 miliar. Maka pada tahun 2020, teman-teman sekalian tidak dapat menggunakan PPh Final UMKM karena omset tahun 2019 sudah melebihi 4,8 miliar. Lalu, apakah tidak membayar pajak? Oh, tentu saja tidak. Teman-teman akan tetap membayar pajak. Lalu bagaimana cara menghitung pajaknya? Jadi, karena sudah melebihi 4,8 miliar, memang sih teman-teman tidak dapat menggunakan pajak UMKM ini. Namun, teman-teman nantinya akan menghitung pajaknya dengan menggunakan tarif PP Pasal 17 seperti biasanya. Oh, jadi ternyata tarif pajak 0,5% untuk UMKM itu ada batas waktunya ya, Kak? Iya, benar sekali Kak Niken. Kirain bisa selamanya selama omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Enggak dong. Baik, terima kasih Kak. Nah, terus sekarang kalau kita jadi freelancer, gimana tuh pajaknya? Untuk itu langsung aja kita tanya ke Kak Desi. Gimana tuh Kak Desi? Oke, jadi jenis pekerjaan kedua yang umum untuk teman-teman mahasiswa atau fresh graduate adalah freelancer. Nah, freelancer merupakan pekerja lepas yang tidak berkomitmen atau berkontrak kepada pemberi kerja untuk jangka waktu yang panjang. Statusnya nanti bukan sebagai pegawai, melainkan sebagai partner dari perusahaan pemberi kerjanya. Nah, di dunia pajak sendiri, freelancer ini diartikan sedikit berbeda dengan makna yang kita ketahui secara umum. Sesuai Perdirjen nomor 16 tahun 2016 pasal 3 huruf C, freelancer termasuk ke dalam kategori bukan pegawai. Bukan pegawai itu apa? Bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan sebagai imbalan jasa yang dilakukannya berdasarkan permintaan dari pemberi kerja. Terus, apa saja pekerjaan yang termasuk ke dalam kategori bukan pegawai ini? Nah, beberapa di antaranya ada yang pertama, tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, seperti pengacara, akuntan, arsitek, atau yang lainnya. Yang kedua ada seniman, seperti pemain musik, pembawa acara, penyanyi, artis, pemain film, drama, sinetron, dan yang lainnya. Terus yang ketiga ada olahragawan, yang keempat ada pengajar, pelatih, dan moderator, yang kelima ada penerjemah, yang keenam ada pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik, fotografi, pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, dan masih banyak lagi jenis pekerjaan lainnya yang termasuk ke dalam kategori bukan pegawai ini. Nah, misal nanti teman-teman bekerja freelance, maka atas seluruh penghasilan yang teman-teman terima saat bekerja freelance akan dipotong PPh 21. PPh 21 ini adalah pajak yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi, termasuk yang diterima oleh teman-teman para freelancer. Jadi ini berbeda ya dengan pajak yang sudah dijelaskan Kak Erika, karena ini sifatnya dipotong oleh pemberi kerja. Nah, terus penghasilan yang akan dipotong PPh 2 ini bisa dalam bentuk honorarium, komisi, fee, atau imbalan sejenis yang teman-teman terima. Nah, nantinya saat melakukan pembayaran penghasilan, bendahara tempat perusahaan teman-teman bekerja akan memotong PPh 21, sehingga penghasilan teman-teman terima sifatnya itu udah net atau udah dipotong pajak.
Nah, dari imbalan teman-teman terima sebagai freelancer, yang akan dikenai pajak hanya 50%-nya aja. Nah, jumlah ini kita sebut sebagai penghasilan kena pajak, di mana penghasilan kena pajak ini sesuai lapisannya akan dikalikan dengan tarif pajak pasal 17 untuk mencari besarnya pajak yang akan dipotong. Nah, untuk tarif pasal 17 ini berlaku umum untuk menghitung pajak orang pribadi, baik untuk freelancer ataupun untuk pegawai. Dan tarif ini merupakan tarif progresif. Artinya, semakin tinggi penghasilan yang dikenai pajak, akan semakin tinggi juga tarif yang dikenakan. Nah, misalnya teman-teman punya penghasilan kena pajak senilai 200 juta. Maka untuk lapisan yang pertama, sampai dengan 50 juta, akan dikenai pajak dengan tarif 5%. Dan untuk lapisan kedua, sisanya yaitu sebesar 150 juta, akan dikenai pajak dengan tarif 15%. Nah, biar teman-teman makin paham, kita langsung ke contohnya aja ya. Nah, William, yang merupakan seorang penerjemah, diminta oleh Tokopedia untuk menjadi penerjemah bagi Blackpink selama acara Tokopedia WIB TV Show. Nah, imbalan yang akan diterimanya sebesar 10 juta rupiah, dan William mempunyai PWP. Nah, kita ingat lagi kalau imbalan yang kita terima sebagai freelancer hanya akan dikenai pajak 50%-nya aja. Jadi, bendahara perusahaan Tokopedia hanya akan mengenakan pajak pada 50% dari penghasilan William, yaitu 50% dari 10 juta atau 5 juta rupiah. Nah, sesuai tabel tarif pasal 17, penghasilan kena pajak William sebesar 5 juta rupiah, nilainya kurang dari 50 juta. Jadi kita masukkan ke lapisan yang pertama, sehingga William akan dipotong pajak dengan tarif 5% dari 5 juta atau sebesar Rp250.000. Nah, teman-teman gak usah pusing-pusing dulu, karena seluruh penghitungan ini akan dilakukan oleh bendahara pemberi kerja atau dalam kasus ini bendahara Tokopedia. Nantinya, saat bendahara Tokopedia melakukan pembayaran, nilai yang diterima William udah net atau udah dipotong pajak, yaitu sebesar Rp9.750.000 yang didapat dari 10 juta imbalan awalnya dikurangi pajak Rp250.000. Nah, atas pajak yang udah dipotong oleh Tokopedia, dapat William jadikan sebagai kredit pajak atau pengurang dari pajak yang akan William bayarkan saat menyampaikan SPT tahunannya nanti. Jadi, ingat lagi ya teman-teman, saat teman-teman bekerja sebagai freelancer, teman-teman akan dipotong PPh 21 oleh pemberi kerja, dan jumlah dipotong tersebut nantinya bisa mengurangi pajak terutang teman-teman saat menyampaikan SPT tahunan. Nah, terus Kak, tarif yang di tabel tadi itu berlaku buat freelancer aja, apa berlaku buat yang lain juga ya Kak? Nah, tarif pasal 17 tadi itu nggak hanya berlaku untuk freelancer, tapi berlaku umum untuk menghitung pajak orang pribadi. Jadi bisa juga untuk menghitung pajak dari pegawai. Baiklah, terima kasih Kak Desi. Ya. Pengusaha udah, freelancer udah, kurang apa lagi nih? Yap, bener banget, kurang pegawai. Nah, Kak Anya, gimana tuh Kak pajaknya untuk pegawai? Ya Kak Niken, nah pegawai itu pekerjaan yang sangat umum ya di kalangan fresh graduate. Nah, untuk aspek perpajakan pegawai ini sendiri, dikenakan PPh pasal 21 atas seluruh penghasilan yang diterima selama bekerja sebagai pegawai. Penghasilan dapat berupa gaji, tunjangan, bonus, THR, dan lain-lain. Nah, penghasilan yang diterima pegawai ini tuh udah dipotong PPh pasal 21. Tiap bulannya bendahara kantor memotong PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai. Ada beberapa komponen dalam penghitungan pajak. Yang pertama ada penghasilan bruto. Penghasilan bruto sendiri terdiri dari penghasilan rutin atau yang diterima secara teratur seperti gaji dan tunjangan, serta penghasilan tidak rutin seperti bonus dan THR. Nah, yang kemudian ada pengurang penghasilan bruto. Pengurang penghasilan bruto adalah biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto. Nah, yang termasuk dalam pengurang penghasilan bruto adalah yang pertama biaya jabatan. Biaya jabatan ini biaya yang diasumsikan petugas pajak sebagai pengeluaran yang berkaitan dengan pekerjaan.
Besar biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto, maksimal sebesar 6 juta setahun atau 500.000 sebulan. Yang kedua, iuran pensiun, sebesar 5% dari penghasilan bruto, maksimal 2.400.000 setahun atau 200.000 sebulan. Yang ketiga adalah PTKP. PTKP merupakan besaran penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Jika penghasilan tidak melebihi PTKP, maka tidak dikenakan PPh pasal 21. PTKP ditentukan berdasarkan keadaan awal tahun atau awal bulan. Nah, berikut ini kami tampilkan tabel besaran nominal PTKP setahun. Apabila seorang pegawai belum menikah dan tidak punya tanggungan, maka besaran PTKP-nya adalah 54 juta. Apabila ia menikah, maka PTKP-nya bertambah sebesar 4.500.000. Kita masuk ke contoh soal ya. Nah, Reno bekerja pada PT HAD dengan memperoleh gaji sebesar 5.750.000 sebulan dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000 per bulan. Reno menikah tapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari, penghasilan Reno dari PTH hanya berupa gaji. Nah, berikut ini adalah hasil perhitungan PPh pasal 21 yang akan dipotong bendahara PTH atas penghasilan Reno. Untuk perhitungannya sendiri, kita menggunakan tarif pasal 17 yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Kak Desi. Sehingga didapat PPh pasal 21 Reno untuk bulan Januari adalah sebesar Rp19.375. Wah, jadi ternyata perhitungannya panjang banget ya, Kak. Perlu ditambah, dikurang, dikali, dibagi gitu. Iya, tapi tenang aja kok, karena yang ngitung nanti bendahara. Begitu. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing ya, Kak. Baiklah, terima kasih Kak Anya atas penjelasannya. Gimana teman-teman? Gampang kan hitung pajak? Dari pajak pengusaha, pajak freelancer, kemudian pegawai juga gampang karena dipotong bendahara. Nah, kan tadi udah ngitung pajaknya, sekarang kalau bayarnya gimana nih? Langsung aja kita tanya ke Kak Linda. Kak Linda, jadi gimana nih kalau mau bayar pajak? Apa ada syarat-syaratnya? Halo Kak Niken, untuk bayar pajak teman-teman tentu saja ada syarat-syaratnya ya. Jadi teman-teman yang bayar pajak tuh harus punya nomor pokok wajib pajak atau sering disingkat dengan NPWP ya teman-teman. Jadi NPWP itu apa sih teman-teman? NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai tanda pengenal dalam atau identitas wajib pajak dalam administrasi perpajakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Nah, NPWP ini sempat buat heboh juga nggak sih teman-teman? Di mana wacananya tuh pemerintah menyarankan mahasiswa khususnya yang fresh graduate untuk wajib ber-NPWP. Tapi perlu diketahui ya teman-teman, jika kita telah memiliki NPWP bukan berarti kita akan menjadi wajib pajak dan memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh kakak-kakak pembicara kita, ada yang namanya PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Ketika penghasilan teman-teman tidak melebihi PTKP, maka teman-teman ya tidak perlu bayar pajak. Jadi NPWP itu jangan dijadikan beban ya teman-teman karena kita tidak selalu harus bayar pajak. Karena ya tadi ada yang namanya PTKP. Selain itu, NPWP juga dapat melindungi kita dari yang namanya pemotongan pajak dengan tarif yang lebih tinggi, yakni sebesar 20%. Jadi, jika kita telah memiliki NPWP, ya kita tidak akan dikenakan tarif yang lebih tinggi. Nah, teman-teman, NPWP ini diberikan kepada wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan persyaratan objektif.
Persyaratan subjektif dan persyaratan objektif itu apa ya? Persyaratan subjektif berarti kita telah bertempat tinggal di Indonesia, sedangkan persyaratan objektif berarti kita telah menerima penghasilan. Di mana untuk dikenakan PPh, kita itu harus memiliki penghasilan yang melebihi PTKP ya teman-teman. Jadi dapat disimpulkan saat ini secara tidak langsung teman-teman yang belum bekerja dan belum memiliki penghasilan dapat langsung mendaftarkan diri untuk ber-NPWP karena kalian sudah memenuhi persyaratan subjektif tadi, yakni kalian telah bertempat tinggal di Indonesia. Nah, selanjutnya nih, teman-teman pasti depannya akan bekerja kan dan memiliki penghasilan. Nah, atas penghasilan tersebut, teman-teman juga telah memenuhi persyaratan objektif, yakni telah menerima penghasilan. Sehingga dengan terpenuhinya dua persyaratan tadi, teman-teman sudah wajib memiliki NPWP. Nah, selanjutnya yang menjadi pertanyaan, bagaimana sih cara mendaftar NPWP? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, apabila teman-teman sudah memenuhi dua persyaratan tadi, maka teman-teman bisa langsung nih mendaftarkan diri untuk ber-NPWP. Kak, mendaftarkan diri untuk ber-NPWP itu rumit nggak sih prosedurnya? Enggak dong, kalian dapat mendaftarkan diri untuk ber-NPWP melalui salah satu dari 3 saluran, di mana 3 saluran ini dapat kalian akses secara online maupun offline. Yang pertama, kalian dapat melakukannya secara online, yakni melalui laman e-registration Direktorat Jenderal Pajak atau DJP pada link yang telah terlampir pada slide ini ya teman-teman, dan juga jangan lupa untuk melampirkan dokumen yang disyaratkan. Pada saluran ini, teman-teman sangat cocok nih menggunakan saluran ini karena kalian itu para generasi muda milenial yang pasti dong melek IT. Nah, selanjutnya jika dirasa teman-teman butuh bantuan pegawai pajak untuk mendaftarkan diri ber-NPWP, kalian bisa banget nih mendaftarkan diri secara offline, yakni dengan cara datang langsung ke kantor pelayanan pajak atau bisa juga ke kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Kak, tapi rumah aku jauh nih dari KPP atau KP2KP. Nah, tenang saja teman-teman, kita masih memiliki satu saluran lagi di mana teman-teman bisa mendaftarkan diri untuk ber-NPWP melalui kirim ke pos atau jasa ekspedisi ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Jadi begitulah teman-teman cara mendaftarkan diri untuk ber-NPWP, cukup mudah bukan? Oh, jadi gitu ya Kak. Jadi sebaiknya kalau kita bayar pajak itu kita punya NPWP ya? Ya benar sekali Kak, biar kita nggak dikenakan tarif yang lebih tinggi. Nah terus kalau manfaat NPWP itu sebenarnya apa aja sih Kak? Jadi gini Kak, jadi teman-teman NPWP itu memiliki banyak manfaat. Banyak sekali manfaat dan tidak hanya di bidang perpajakan ya teman-teman. Di mana manfaat NPWP ini antara lain, yakni yang pertama, teman-teman dapat memanfaatkan NPWP untuk pengajuan atau pembuatan SIUP, yakni surat izin usaha perdagangan. Nah, manfaat yang pertama ini sangat cocok nih untuk kalian teman-teman yang kedepannya berkeinginan atau bercita-cita untuk menjadi pengusaha. Nah, yang kedua, tujuan manfaatnya ialah untuk menghindari kita dari tarif yang lebih tinggi. Nah, untuk manfaat ini sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Dan yang terakhir ialah untuk melamar pekerjaan. Nah, biasanya beberapa perusahaan akan meminta kita untuk melampirkan fotokopi NPWP. Nah, saran dari saya nih, untuk teman-teman sebaiknya ayo buruan daftarkan diri untuk ber-NPWP ya.
Wah, jadi ternyata banyak banget ya Kak manfaatnya itu, nggak cuma di bidang perpajakan. Ya, benar sekali, Kak. Baik, terima kasih Kak Linda atas pencerahannya. Sama-sama, Kak. Nah, kakak-kakak narasumber, tema kita kan generasi muda peduli pajak nih. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya penasaran nih, dan saya mau bertanya ke Kak Gabriel dan ke Kak Erika. Sebenarnya apa sih awal mula yang buat kakak-kakak itu sadar kalau pajak itu penting? Silakan Kak Gabriel dan Kak Erika. Siap, Niken. Mengapa pajak itu penting ya? Kalau dari aku sih, bagaimanapun ceritanya, jelas bahwa pajak itu memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita bernegara dan bermasyarakat. Khususnya seperti pelaksanaan pembangunan, seperti yang saya katakan tadi, itu pembangunan jalan, jembatan, pemberian subsidi, gaji guru, gaji polisi, dan lain sebagainya. Itu ya kalau bukan dari pajak, mau dari mana lagi? Untuk banyaknya keperluan negara itu semua membutuhkan dana yang besar untuk mewujudkan cita-cita bersama menuju bangsa yang maju serta masyarakat yang adil dan makmur. Nah, negara kan nggak mungkin bisa mengandalkan kekayaan alam atau pinjaman dari luar negeri untuk jangka yang panjang. Bakal sulit kan, Kak? Dari situ, aku sadar kalau kita perlu menyadari betapa pentingnya pajak ini untuk membiayai negara kita yang sangat besar, dengan jumlah penduduk yang juga sangat banyak. Semua cita-cita mulia itu nggak bakal bisa diwujudkan tanpa diimbangi dengan ketaatan atau kepatuhan kita kepada pemerintah. Maka dari itu, ayolah teman-teman, mari kita semua taat pajak. Wah, jadi ternyata walaupun kekayaan alam Indonesia, sumber daya alamnya yang sangat besar itu tetap bisa habis ya Kak, kalau misalnya kita nggak ada uang pajak. Yap, benar kali Kak Niken. Baik, terima kasih Kak Gabriel. Selanjutnya Kak Erika dipersilakan. Ya, karena pajak itu digunakan untuk membiayai pengeluaran yang ada, yang pastinya untuk pembangunan Indonesia, supaya Indonesia bisa lebih baik lagi ke depannya. Seperti halnya kita akan bekerja untuk memperoleh apa? Pastinya untuk memperoleh uang kan ya, karena kita pastinya membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, uang dari hasil kita bekerja nantinya akan kita gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, seperti belanja makanan minuman, pakaian, membeli kendaraan, bahkan membeli rumah untuk tempat tinggal kita. Jika kita punya uang, bisakah kita membeli itu semua? Tentu saja tidak ya. Nah, sama seperti pajak, Indonesia juga membutuhkan pendapatan untuk membiayai kebutuhan negara. Dengan kita ikut berkontribusi membayar pajak, maka penerimaan negara yang berasal dari pajak yang kita bayar akan digunakan misalnya untuk pembangunan infrastruktur, seperti misalnya jalan, jembatan, lalu apa lagi? Misalnya untuk subsidi makanan dan beras. Lalu untuk belanja pegawai seperti gaji guru, polisi, dan juga bantuan sosial untuk keluarga miskin dan untuk kesehatan dan pendidikan. Jadi, yuk teman-teman kita peduli sama pajak. Baik, berarti Kak Erika ini mulai sadar akan pajak itu karena merasakan banyak manfaat dari pajak ya Kak? Iya, benar sekali Mbak Dikan. Baik. Terima kasih Kak Gabriel dan Kak Erika atas sharingnya. Teman-teman, kini tiba saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Dan di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan teman-teman peserta. Dan di sini nanti akan dipilih 2 pertanyaan saja ya, karena keterbatasan waktu. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan dari Kak Anggi dari USU. Dan pertanyaan ini akan ditujukan untuk ke Kak Gabriel. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau penghasilan masih sedikit? Apakah memang harus langsung wajib bayar pajak? Terima kasih. Ya Kak Niken, tadi tentang penghasilan dikit, apakah wajib langsung bayar pajak ya? Di sini ada juga pertanyaan yang berkaitan, yaitu apakah penerapan PTKP mempunyai dampak terhadap pertumbuhan perekonomian? Nah, jadi teman-teman,
ada ketentuan perpajakan yang disebut itu PTKP. Tadi udah dijelasin teman saya yang narasumber Linda tentang PTKP. Jadi PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Jadi untuk teman-teman yang penghasilannya masih belum melebihi PTKP itu tidak akan dikenakan pajak. Nah, PTKP itu jumlahnya 4,5 juta per bulannya atau 1 tahun 54 juta. Jadi kalau teman-teman punya penghasilan masih di bawah 4,5 juta, itu belum dikenai pajak. Dan itu untuk orang pribadi ya. Kalau teman-teman udah nikah, itu 4,5-nya dikali 2 karena sudah kawin. Terus kalau teman-teman punya anak, itu juga ditambah lagi, ditambah 4,5 juta. Jadi misalnya teman-teman sudah kawin dan sudah memiliki anak, itu PTKP-nya 4,5 juta dikali 3. Jadi kalau penghasilan teman-teman masih belum melewati itu, teman-teman tidak diwajibkan untuk membayar pajak. Jadi itulah PTKP. Nah, untuk PTKP, untuk dampak PTKP terhadap pertumbuhan ekonomi tentu ada. Pemerintah membuat PTKP itu tujuannya untuk menyimpan sedikit penghasilan dari teman-teman untuk meningkatkan konsumsi. Jadi agar pergerakan ekonomi kita ini bisa terus bergerak, bisa lebih maju dan meningkatkan konsumsi teman-teman dengan mengurangi penghasilan yang akan dikenakan pajak. Jadi ekonomian kita. Sekian Kak Niken. Kira-kira sudah menjawab? Iya, sepertinya sudah ya. Terima kasih Kak Gabriel atas jawabannya. Baik, sebelum memasuki ke pertanyaan yang kedua, saya mau memanggil Kak Armuzuhal untuk berbincang sebentar dengan para peserta. Halo. Oke, teman-teman. Dari pemaparan yang tadi kan udah dijelasin apa aja manfaat dari pajak, terus pekerjaan yang biasanya diambil oleh para fresh graduate itu apa aja. Tadi kan ada pengusaha, ada freelancer, ada juga pegawai. Nah, terus setelah mendengarkan pemaparan dari para narasumber yang sangat luar biasa tadi, gimana sih sekarang pandangan teman-teman terhadap pajak penghasilan ini? Nah, teman-teman bisa jawab di kolom chat ya. Sekali lagi, saya ingatkan keaktifan para peserta itu nantinya akan diberikan hadiah untuk seorang peserta yang paling aktif. Jadi dimohon peserta aktif untuk menjawab pertanyaan dari MC, narasumber, maupun moderator. Jadi saya ulangi lagi pertanyaannya, setelah mendengar pemaparan dari para narasumber tadi, bagaimana pandangan teman-teman peserta webinar sekarang terhadap pajak penghasilan di Indonesia? Baik, ada satu orang yang sudah menjawab. Teman-teman peserta yang lain, bagaimana? Oke, kalau begitu saya kembalikan lagi kepada moderator Kaniken. Silakan Kaniken. Baik, terima kasih Kak Armuzuhal. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan dari Agisni, UGM. Halo, selamat siang. Saya Agi, mahasiswa UGM. Saya setuju dengan pemaparan Mas dan Mbak bahwa pajak memiliki peran penting dalam hidup kita sebagai warga negara. Seharusnya, pengetahuan tentang pajak menjadi basic knowledge. Namun, dalam perspektif saya, sebagai seseorang tidak memilih mempelajari ilmu ekonomi, terlebih perpajakan. Saya merasa tidak pernah mendapatkan informasi mengenai perpajakan selama masa sekolah saya hingga sekarang. Mungkin saya bisa mendapatkan
informasi tersebut apabila saya mencari tahu sendiri, misalnya melalui webinar seperti ini. Namun, bukankah itu berarti pengetahuan tentang pajak dianggap sebagai pengetahuan opsional saja? Pertanyaan saya adalah, bagaimana dan kapan seharusnya pengetahuan tentang pajak diberikan agar seorang individu tumbuh menjadi warga negara yang taat pajak? Terima kasih. Baik, kepada kakak-kakak narasumber dipersilakan untuk menjawab. Sepertinya narasumber kita masih ingin berdiskusi karena mencerna pertanyaan yang begitu panjang awalnya. Jadi kita tunggu dulu saja ya. Baik, terima kasih untuk moderator dan Kak Frederisko Madi untuk pertanyaannya. Oke, karena pertanyaannya cukup panjang ya, saya akan menjawab satu-satu. Yang pertama, pertanyaannya ialah, kan tadi untuk syarat daftar NPWP itu harus warga Indonesia sama punya penghasilan kalau nggak salah. Berapa sih standarnya penghasilan itu? Jadi, untuk standar penghasilan itu, seperti yang sudah saya jelaskan dan teman-teman pembicara sebelumnya, jadi selama seseorang telah memiliki penghasilan di atas PTKP, maka dia telah memiliki kewajiban perpajakan, yakni untuk bayar pajak setiap bulannya ya. Dan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, terus bagian manfaat itu kan yang menangani biaya lebih pajak, memangnya apa yang nyebabin bisa bayar pajak itu tinggi sampai harus ada NPWP yang bantu untuk melindungi itu. Jadi, gini ya teman-teman, perlu diketahui bahwa jika kita tidak memiliki NPWP nanti, ketika kita akan membayar pajak, maka pihak DJP akan mengenakan sanksi kepada seseorang yang tidak memiliki NPWP. Sanksi itu dapat berupa sanksi administrasi berupa bunga ya teman-teman. Jadi sebelumnya seharusnya materi ini terlalu jauh ya untuk dijelaskan, tapi ada yang sudah bertanya. Baik, saya akan menjawabnya. Jadi untuk teman-teman yang akan membayarkan pajak tetapi tidak memiliki NPWP, maka dia akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulannya. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Linda. Sebagai masyarakat yang baik, ya haruslah mengerti tentang ini. Sosialisasi perpajakan yang yang belum didapatkan kakak ini. Sebenarnya dari DJP, dari Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan info-info dari dosen kami, sudah sering melaksanakan sosialisasi secara rutin, entah ke SMA atau bahkan ke SMP sudah ada ya mungkin. Terus yang kuliah apalagi. Nah, mungkin memang DJP itu belum sampai aja ke lingkupnya kakak Agisni ini, mungkin belum sampai ke UGM. Aku juga kurang tahu karena kan aku belum kerja. Tapi kalau dari dosen kami, infonya DJP itu udah ada program sosialisasi secara rutin. Jadi untuk mengajarkan masyarakat secara luas tentang pajak ini. Nah, mengenai pertanyaan, bagaimana seharusnya pengetahuan tentang pajak diberikan agar seorang individu tumbuh menjadi warga negara yang taat pajak. Nah, ini sebenarnya
jawabannya udah Kakak Agis nih jawab sendiri di chat di bawahnya. Benar sekali, sedari dini. Jadi sedini mungkin kita harus paham tentang pajak ini. Jadi sebenarnya kita sebagai wajib pajak, sebagai masyarakat, kalau memang nggak tahu tentang pajak, ya setidaknya taat tentang pajak. Jadi kita bayar kewajiban perpajakan kita. Karena nanti di kantor pajak juga ada pegawai kok yang bakal bantu kita untuk menghitung berapa pajak yang akan kita bayarkan. Jadi tenang aja kalau bingung gimana cara ngitungnya, langsung aja ke kantornya kalau memang merasa sudah memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Dan sedini mungkin kita memang sebaiknya sebagai warga negara yang baik harus paham tentang pajak. Jadi itu aja Kak yang bisa aku jawab. Makasih. Makasih Kak Iken. Terima kasih Kak Gabriel dan juga Kak Linda atas jawabannya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bertanya. Teman-teman peserta webinar, puji Tuhan, rangkaian acara inti dari webinar kita pada siang hari ini telah dilewati dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa dari 5 narasumber kita yang luar biasa juga. Dan saya akan mencoba menyimpulkan hasil seminar kali ini yaitu sebagai berikut. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara dan akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak merupakan hal yang sangat penting, di mana perannya pada negara itu sangat besar, manfaatnya pun juga sangat besar di kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari infrastruktur yang memadai, pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis, fasilitas publik yang memadai, dan masih banyak lagi. Kemudian, pajak itu ada dua, ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Generasi muda perlu untuk memahami pajak, bahkan sebelum mereka mendapatkan penghasilan atau memiliki kewajiban perpajakan. Karena generasi muda merupakan penerus bangsa. Eksistensi Indonesia di masa depan ada di tangan generasi muda. Jadi, udah seharusnya muda nanti atau mungkin sekarang yang merupakan fresh graduate umumnya memiliki 3 pilihan pekerjaan, yaitu membuka usaha atau menjadi pengusaha, freelancer, dan pegawai. Nah, ketika menjadi pengusaha atau membuka usaha, maka akan kena pajak UMKM. Rumus penghitungannya adalah 0,5% dikalikan dengan omset ketika omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Kemudian, ketika menjadi freelancer atau bukan pegawai, maka pajaknya akan dipotong oleh pemberi kerja. Jadi, setiap pembayaran penghasilan akan dilakukan pemotongan oleh pemberi kerjanya. Dan atas jumlah yang dipotong ini bisa mengurangi jumlah pajak yang dibayar saat menyampaikan SPT tahunan. Kemudian untuk perpajakan pegawai. Jadi, pajak untuk pegawai itu dikenakan atas gaji, tunjangan, bonus, THR, uang lembur, dan lain-lain. Dan pajak ini dipotong oleh bendahara yang membayarkan penghasilan. Lalu, kalau kita udah punya penghasilan, kemudian syarat subjektif dan objektif kita terpenuhi, kita wajib banget punya NPWP untuk melakukan kewajiban perpajakan kita. Tapi, kalau misalkan kita pengen punya NPWP sebelum syarat tersebut terpenuhi, itu juga boleh. Karena NPWP manfaatnya tidak hanya di bidang perpajakan. Jadi, kurang lebih seperti itulah materi yang kita dapatkan dalam webinar ini. Terima kasih untuk kakak-kakak narasumber dan juga partisipasi dari teman-teman semua. Baik, karena sesi diskusi sudah selesai, maka kegiatan webinar selanjutnya akan dilanjutkan oleh MC kita. Oleh karena itu, saya Niken mengembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Kak Niken. Akhirnya kita sudah di penghujung acara. Di sini saya ingin mengingatkan sekali lagi sebelum mengakhiri acara ini, diharap para peserta untuk mengisi formulir presensi yang tertera pada kolom chat, yaitu di laman bit.ly/daftar hadir webinar pajak 2021. Sekali lagi,
bit.ly/daftar hadir webinar pajak 2021. Sesi selanjutnya adalah sesi kuis yang akan dipandu oleh teman kita, Karama. Silakan, Karama. Terima kasih Kak Armu atas kesempatannya memandu kuis kali ini. Ya, jadi kuis kali ini bisa dilihat di kolom chat ya, sesuai kodenya 822139. Dan kuis ini hanya untuk mahasiswa yang berasal dari luar PKN STAN. Jadi untuk mahasiswa yang dari PKN STAN, mohon maaf, karena sepertinya kan ilmu ini udah cukup familiar ya, jadi kita mau ngasih kesempatan buat teman-teman dari luar PKN STAN untuk lebih memahami tentang pajak ini. Silakan untuk bergabung dengan Wisis ya. Ini udah ada beberapa peserta. Ditunggu 2 menit lagi ya sampai setengah 3. Ya, sepertinya sudah bergabung semua ya. Ada 21 peserta di sini. Jadi langsung saja saya mulai berdoa karena akan ada hadiah menarik bagi 3 peserta dengan nilai tertinggi kali ini. Semangat!
2 menit lagi ya untuk kuisnya. Selamat buat ketiga pemenang kuis. Ada Alif Indi Milani dengan skor benar semua. Terus ada Novita Nur juga benar semua. Dan yang terakhir ada Biri Walid dengan akurasi 85%. Selamat. Dan setelah kuis ini, saya kembalikan kepada MC, yakni Armusual. Kepada Armusual, saya persilakan. Baik, selamat untuk ketiga pemenang dengan skor tertinggi telah mendapatkan hadiah dari kami yang telah kami sediakan. Untuk mengambil hadiah, mohon menghubungi panitia yang tertera pada nomor di kolom chat nanti. Ya, dimohon menghubungi panitia yang ada di kolom chat. Baik, terima kasih kepada para narasumber dan moderator, serta antusias para peserta webinar yang sangat luar biasa. Sesi selanjutnya adalah sesi foto bersama. Para peserta dipersilakan untuk menyalakan kamera. Saya akan memberikan aba-aba dari sini. Baik, sekali lagi saya mohon kepada para peserta untuk menyalakan kamera. Baik, saya akan memberikan aba-aba. Teman-teman dapat bergaya. 1, 2, 3. Sekali lagi, teman-teman dapat bergaya. 1, 2, 3. Baik, teman-teman.
Selesai sudah rangkaian acara webinar pada siang hari ini. Terima kasih peserta webinar. Mohon maaf atas kesalahan kata dari kami. Untuk pemenang peserta paling aktif pada webinar setelah acara webinar selesai. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Saya Armuzol undur diri. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk. Terima kasih. Terima kasih, Kak Gisni. Terima kasih, Kak Anissa.